hari yang baik ini. Terima kasih juga untuk kesehatan pada keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kemarin aku sakit, mencret, muntah, sakit perut. Kamu udah menyembuhkanku. Terima kasih Tuhan, amin. Halo, selamat pagi anak-anak kelas setia, taat dan anugerah. Apa kabar? Pasti luar biasa, diberkati Tuhan. Puji Tuhan, anak-anak sehat, anak-anak kuat, anak-anak rajin beribadah di sekolah minggu. Meskipun di rumah aja, anak-anak tetap rajin beribadah. Tante Sian tahu itu. Yuk, sekarang udah hari Minggu lagi, kita mau beribadah lagi. Anak-anak siap ya? Udah rapih kan? Pakai baju yang baik, yang bersih, rambutnya disisir. Oke, kita akan berdoa dulu sebelum kita mulai ibadah kita. Anak-anak lipat tangan, anak-anak tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat Tuhan atas kami setiap hari. Hari ini kami mau beribadah kepada Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami diberkati oleh Tuhan, karena kami memuji nama Tuhan dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, berkatilah semua guru-guru yang melayani hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, lagu yang pertama dan lagu yang kedua, karena sekarang hari Paskah, kita memperingati hari Paskah, hari kematian Yesus di kayu salib. Kita mau nyanyikan dua lagu langsung ya. Yesus disalibkan karena cintanya dan tanda paku di kaki dan tangan. Oke, siap ya? Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Sekali lagi, Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Tanda paku. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Tanda paku. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua
Tuhan sudah terima, guna tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Haleluya. Anak-anak, mengapa Tuhan Yesus mau mati di kayu salib? Karena Tuhan Yesus cinta pada kita semua. Tuhan Yesus sayang pada kita semua. Sayang mama, sayang papa, sayang kakak, sayang adik, sayang semua. Kita nyanyikan lagu itu yuk. Yesus sayang semua. Semangat ya. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Lebih semangat. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Sayang papa, sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Puji Tuhan, kita semua senang karena kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, sangat sayang pada kita. Anak-anak, tanda kita sayang sama Tuhan yaitu kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan melakukan firman Tuhan dengan baik. Jadi sekarang anak-anak siapkan hati, duduk yang baik. Anak-anak mau mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak lipat tangan, tutup mata, ikuti Tante Sian berdoa. Ya, Tuhan Yesus, terima kasih buat sukacita yang Tuhan beri saat kami memuji nama Tuhan. Sebentar kami mau belajar mengasihi Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Ajar kami juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih, berkati Cici Marina yang akan bercerita buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ayo Cici Marina, silakan. Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Wah, tadi kalian udah memuji Tuhan nih sama Tante Sian. Sekarang waktunya dengerin cerita firman Tuhan. Kalian duduk yang rapih ya, duduk yang manis. Cici mau cerita. Nih, kemarin kan Tuhan Yesus udah ditangkap tuh di Taman Getsemani. Sekarang Tuhan Yesus ada di Mahkamah Agama buat diadili. Di sana banyak orang-orang yang gak suka sama Tuhan Yesus. Orang-orang Farisi, orang-orang tua-tua sidang. Wah, pokoknya banyak nih orang-orang yang gak suka sama Tuhan Yesus. Mereka memberi kesaksian palsu tentang Tuhan Yesus. Akhirnya dari Mahkamah Agama, Tuhan Yesus dipindahin ke Pontius Pilatus. Kalian mau tahu gak ceritanya? Kalian lihat dulu ya videonya. Ini dia videonya. Yesus mati di kayu salib. Sesudah mereka menangkap Yesus,
Kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Pagi-pagi benar, mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." "Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan Raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" namun mereka makin keras berteriak. "Salibkanlah dia!" Dan pada waktu itu, adalah seorang yang bernama Barabas. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan dia. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan." Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau
akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan pada jam 3, berserulah Yesus, Aku, mengapa kau meninggalkan aku? Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh, orang ini adalah anak Allah." Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Di Pilatus ini nanya sama Tuhan Yesus, apakah engkau raja orang Yahudi itu? Nah, kata Tuhan Yesus, kamu sendiri yang mengatakannya. Nah, udah gitu Pilatus bingung nih. Banyak tuduhan tentang Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus nggak ngejawabnya. Akhirnya Pilatus nanya gini sama orang-orang yang ada di sana, apakah perlu kubebaskan orang ini? Tapi orang-orang di situ malah bilang, bunuh dia, salibkan dia. Akhirnya Pilatus bingung nih, gimana ya? Nah, udah gitu tuh Pilatus ngeluarin satu orang yang jahat, satu orang yang dipenjara, namanya Barabas. Lalu Pilatus kasih pilihan nih sama orang-orang yang ada di situ. Kamu mau pilih Yesus apa mau pilih Barabas yang dilepasin? Lalu orang-orang di situ bilang, bebaskan Barabas, salibkan Yesus, katanya gitu. Dan akhirnya Tuhan Yesus disuruh bawa salib. Nah, Tuhan Yesus pikul salib sambil di kepalanya dikasih mahkota duri. Udah gitu Tuhan Yesus sambil bawa salib ke Bukit Golgota. Nah, akhirnya sudah sampai, Tuhan Yesus disalib. Tangannya dipaku, kakinya dipaku. Nah, sudah Tuhan Yesus salibnya diberdiriin. Nah, orang-orang pada ngetawain dia. Orang lain dia selamatkan, tapi dirinya sendiri nggak bisa diselamatin, katanya gitu. Lalu jam 12 siang semua menjadi gelap. Semua jadi gelap, nggak kelihatan apa-apa. Nah, jam 3 sore Tuhan Yesus bilang gini, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Katanya gitu. Akhirnya Tuhan Yesus bilang, sudah selesai. Dan akhirnya Tuhan Yesus mati di kayu salib. Nah, terus ada seorang Yusuf dari Arimatea memberanikan diri buat datang ke Pilatus buat menguburkan mayat Yesus. Akhirnya mayat Yesus dikubur. Nah, ceritanya sampai di sini. Tuhan Yesus mati buat apa coba? Buat menebus dosa-dosa kita semua. Nah, kita mau baca ayat hafalan dulu ya. Ayat hafalannya di 1 Korintus 15 ayat 3. 1 Korintus 15 ayat 3. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita.
Sekali lagi ya. 1 Korintus 15 ayat 3. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Nah, ayat hafalannya dihafalin, nanti kalian kirim ke grup ya. Sekarang kita mau tutup firman Tuhannya. Kita mau berdoa. Tangan dilipat, mata ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tanamkan firman-Mu di dalam hati kami. Biarlah firman-Mu boleh bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, sekarang activity sama Tante Sian. Dadah. Anak-anak, karena kita sedang memperingati perayaan Paskah, maka activity-nya kali ini adalah menggambar salib. Anak-anak minta tolong papa, mama, atau kakak ya untuk membuat salibnya dulu, digambar ya. Boleh di kertas apa aja, kertas polos, kalau Tante Sian pakai kertas bergaris nggak apa-apa. Bikin salibnya seperti ini, satu aja. Setelah dibuat gambarnya, pakai penggaris, pakai pensil, pakai spidol hitam boleh ya. Kemudian diwarna. Nah, diwarnai yang baik. Ya, Tante Sian padainnya begini. Bagus kan? Setelah itu, anak-anak tulis di bawahnya. Pakai tulisan ini. Apa bacanya? Tuhan Yesus cinta saya. Oke, gambar salibnya. Kemudian diwarnai yang baik. Kemudian tulis. Nanti foto, kirim fotonya ke grup. Oke, Tante Sian tunggu ya. Tuhan memberkati. Ibadah kita udah selesai. Puji Tuhan. Kita sekarang mau berdoa. Doa penutup ya. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh beribadah kepada Tuhan. Biarlah berkat Tuhan turun atas kami semua, menyertai kami sepanjang hari dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke. Tuhan memberkati anak-anak semua. Sampai jumpa minggu depan. Bye. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Dadah. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Baik. I love you. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Happy Sunday, bye-bye. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Dah, happy Sunday. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa.
Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Terima kasih. Terima kasih. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. 17. Tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Ambil dek, mana tunjuk dek gambarnya dek. Aku lihat ini. Balik dek. Doanya kelihatan enggak? Nanti kebaca ente ke si Koko. Guru-guru sekolah minggu dan teman-teman, ayat hafalan minggu ini 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati kita segala dan teman-teman. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. 1 Tesalonika chapter 5 verses 17. Never stop praying. Happy Sunday. Hai teman-teman, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetap berdoa. Sekarang kami mau nyanyi teman-teman. Tambah dalamnya. Tambah lebarnya. Tambah tingginya. Kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut lebarnya. Mengilir bumi tingginya. Oh, tinggi sekali. Kasih Yesus dalamku. Dadah, terima kasih. Dah. Ayat hafalan 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetap berdoa. Kelinci-ku amat lucu. Matanya bulat, telinganya panjang. Tapi saya tak dapat sembahyang. Yesus, kami sudah mengunjungi dalam amin. Kamu tapi aneh, kakinya pendek. Lebih aneh di batang bebek. Lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya. Tuhan Kuasa. Haleluya. Tuhan kuasa.
sekolah minggu, itu anak Tuhan. Terima kasih. Tak ada yang sama, tak ada yang sama, tak ada yang sama seperti Yesus. Tak ada yang sama, tak ada yang sama, tak ada yang sama seperti Yesus. Yesuslah juru selamat, penolong kita semua. Yesuslah penolongku. Tak ada yang sama seperti Yesus. Happy Sunday. Tambah-tambah dalamnya, tambah-tambah lebarnya, tambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh, tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Tambah-tambah dalamnya, tambah-tambah lebarnya, tambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya laut lebarnya, bumi tingginya. Oh, tinggi sekali kasih Yesus dalamku.